Halo sob, jumpa lagi di channel Spesialis Honda. Di video kali ini saya berbagi cerita atau berbagi informasi. Ini motornya banyak sekali yang diganti sampai estimasi biayanya hampir 1 jutaan ya. Nah, bisa diperhatikan ini di bagian roller. Ini bagian roller rusak ya, atau gepeng-gepeng, dan rumah roller pun hancur ya, atau baret. Nah, bisa diperhatikan di sini baret. Awal mula permasalahan ini, nah perhatikan ini goyang ya. Nah, ini goyang. Awal mula permasalahan ini kenapa rusak kayak gini? Itu dikarenakan pergantian partnya tidak sesuai dengan waktu. Dan perhatikan ini nih, ini juga kanvas remnya habis. Normanya di belakang, ini sudah ke depan. Itu kalau dibiarkan akan lebih parah lagi biayanya. Nah, di bagian CVT ini wajib dicek ya. Dan apalagi yang memakan biaya sampai 1 juta. Nah, perhatikan di bagian roda depan ini piringan cakram. Piringan cakramnya ini kemakan kanvas rem. Kanvas remnya tipis ya, jadi sehingga memakan piringan cakram. Dan pengereman pun tidak maksimal, menimbulkan bunyi dan pengereman tidak vakum. Ini contoh blok CVT yang tidak terawat. Bisa diperhatikan ini banyak sekali kotoran-kotorannya, sehingga ini bisa dipastikan lama tidak diganti atau tidak dicek ya, dicek pembongkaran seperti ini. Pembongkaran CVT ini 8 bulan ya, cukup lama, tetapi konsumennya ini katanya belum pernah dibongkar sama sekali dari pertama beli. Keren kan? Nah, ini dari pertama kali belum pernah dibongkar, sehingga mengeluarkan kocek yang sangat lumayan besar. Nah, katanya ganti saja karena dapat THR ya. Kita akan ganti. Dan ini kanvas rem belakang, nanti kita akan pasang di bagian belakang ini ya. Nah, buat teman-teman yang ingin mengganti kanvas rem, perhatikan kodenya ya. Nah, ini kanvas rem tromol. Nah, ini kodenya ya, KZL 43 ya. Nah, ini Astra 43 berapa itu? Nah, kodenya di situ ya. Jadi jangan asal beli ya, beli yang original ya. Terus kita akan bahas lagi ini Bosch ya, Bosch Spescom. Nah, ini Bosch Spescom yang di sini ya. Buat teman-teman kalau misalkan pengen ganti terus kondisinya sama seperti kayak gini, ganti ya kayak gini ya, Bosch Drive Pass ya. Ini kalau dibilang Bosch Spescom. Ini kodenya ya, K4400. Ini Bosch Spescom kodenya ya. Dicatat ya. Kalau misalkan suka bongkar-bongkar di rumah atau mempunyai bengkel, agar tidak susah untuk mencari kodenya. Nah, ini bagian roller. Nah, di bagian roller ini ada 2 versi ya, ada KPB sama K44. Nah, ini kan starter halus memakai roller K44 ya. Beda ya, bisa dipasang tapi agak beda ya, agak berat. Ini roller penampakan K44 yang bit starter halus ya, ESP ya. Ada yang kasar itu di bagian kodenya tuh KPB ya. Ini starter halus ESP memakai roller K44 ya, kodenya K44. Nah, bisa di screenshot atau ditulis biar tahu ya, ini roller ya. Nah, ini roller, dan di sini kodenya ya 2212A K44. Ini bisa jadi catatan juga buat yang mempunyai bengkel di rumah atau yang punyai motor seperti ini.
Lalu biaya apa lagi ya di sampai bisa budget 1 juta ini? Nah, perhatikan ini ya. Ini kan sudah saya bilang tadi rumah lolernya hancur ya. Nah, ini penampakan atau kodenya ya. Ini bisa memakai kode KPB ya. Nah, ini Peskom. Nah, ini kode KPB. Sebenarnya Peskom ini digunakan untuk motor yang kasar ya, starter kasar ya, yang bukan ESP ya. Bisa dilihat nih, ini ada di sini. Nah, ini cacat. Itu kalau nggak diganti lolernya bakalan rusak kembali ya. Jadi lebih baik kita ganti ini ya. Karena yang punya motornya mempunyai uang. Untuk ini sebenarnya memakai kode 44, namun konsumennya request pengen ganti yang Peskom KPB ya. Peskom KPB ini sebenarnya untuk motor starter kasar ya, Beat, tetapi sama Beat. Ini kan seharusnya K44. Bisa aja sih ya. Nah, ini penampakan kondisi baru. Nah, ini kodenya ya KPB. Bisa aja sih dipasang di starter halus. Nah, ini kode yang starter kasar akan dipasang di starter halus. Lalu apalagi di bagian CVT yang diganti atau yang rusaknya sehingga sampai nominal 1 juta. Nah, ini namanya fast drive ya. Fast drive ini kan nirus nih, ini lurus nirus, dan kita akan bandingkan sama yang bekasnya. Nah, ini sebenarnya melengkung ya. Nah, ini melengkung yang bekasnya sehingga pergerakan panbelnya itu terganggu, tidak mulus ya ketika akselerasi digas ya. Nah, ini cengung ya, ini cengung, berarti ini kondisinya emang kalau dipakai bisa, cuman lebih nyamannya lagi sekalian saja diganti ya, karena ini sudah rusak ya. Nah, ini kodenya ya, fast drive ya, 22102 K44 ya. Nah, ini kodenya bisa ditulis juga biar nanti tidak tidak pusing kalau misalkan mau membeli komponen ini ya, terutama yang mempunyai bengkel atau yang suka membongkar sendiri dan membeli barang sendiri ya, masang di rumah. Tontonlah channel Spesialis Honda. Tinggal ditonton saja caranya, bisa dilihat di video-videonya cara pasang panbel atau pasangkan pasrem, sudah saya sediakan linknya di atas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.